Memulai karir bersamaan, Fujianti Utami dan Mayang Luciana, adik ipar dan adik kandung almarhumah Vanessa Angel, acap kali dibanding-bandingkan. Gara-gara Fuji mampu membeli rumah seharga 12 miliar dalam tempo setahun, netizen mempertanyakan penghasilan Mayang dari industri hiburan. Benarkah honor Mayang ludes untuk foya-foya dan oplas wajah hingga ratusan juta? Mengapa Mayang yakin bisa lebih sukses dari Fuji? Disebut karirnya melambung karena nama besar Thorik Halilintar, mantan kekasihnya. Seperti apa karir Fuji tanpa adik Atta Halilintar itu? Dijodohkan netizen dengan El-Rumi. Mengapa Fuji malu-malu kucing? Benarkah sikap Gen Halilintar yang menganggapnya tidak sederajat dengan Thorik membuat Fuji minder disandingkan dengan El-Rumi yang notabene lulusan universitas ternama di London serta anak musisi legendaris Ahmad Dhani dan Maya Estianty? Bersama saya Maria Andromeda, kita akan mengulas persaingan karir dan kehidupan asmara Fujianti Utami dan juga Mayang Luciana. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Kepergian Vanessa Angel pada 4 November 2021 silam seolah menandai kelahiran bintang baru, yaitu Fujianti Utami dan Mayang Luciana. Mayang adalah adik kandung Vanessa, sedangkan Fuji adalah sang adik ipar yang tak lain adalah adik kandung Bibi Andriansyah, suami sehidup semati Vanessa. Memulai karir keartisan bersamaan, namun Fuji dan Mayang beda nasib. Fuji tenar dalam semalam, sementara Mayang harus tertatih-tatih menapaki tangga kesuksesan. Fuji yang sempat tinggal serumah dengan Vanessa dan ikut merawat Galaskai Andriansyah, pertama melejit sejak getol memposting aktivitasnya bersama keponakannya itu. Setelah jadian dengan Thorik Halilintar yang menjadi partnernya dalam podcast Ratusan Ceker Ayam di Wajan Raksasa, kebintangan Fuji semakin benderang. Dibantu tim manajemen yang solid, endorse pun membanjir. Sederet penghargaan dari platform digital pun diraih oleh Dara kelahiran 3 November 2002 ini. Orang tua dan kakak-kakaknya tak menduga dalam tempo setahun, setidaknya Fuji mampu mengumpulkan uang belasan miliar. Fakta itu seolah tak terbantahkan ketika awal Maret lalu Fuji membeli rumah seharga 13 miliar secara cash. Ini kan rumah aku, privacy aku, jaga privacy aku, jangan seenaknya gitu loh. Jadi kayak apa ya, kita nggak punya privasinya, jadi rumahnya bahkan aku belum tempatin. Aku lagi nggak di rumah itu, lagi di rumah ini, aku belum tempatin, aku belum pindahan, tapi udah diawasin CCTV apalah, stop lah kayak gitu. Hargain privasi aku, keluarga aku, tim aku gitu loh. Yang paling kelihatan di sini ya sih. Oke, di atas. Alhamdulillah tim bisa beli rumah, ya berkat dukungan semuanya sih sebetulnya. Jadi beli rumah itu sudah lama, dari tahun lalu pengen beli rumah, cuman ya pengen belinya yang bagus aja sekalian gitu siutinya. Karena nanggung kan daripada pindah-pindah segala macem, pengen dikumpulin dulu. Alhamdulillah rezekinya ada, jadi beli. Ya, hasil kerja keras ya si Uti sendiri gitu loh. Belinya cash. Oh, saya merasa gembira sekali, merasa senang sekali. Kenapa? Dia berusaha kerja keras, istilahnya tidak mengenal waktu. Duitnya dipergunakan bukan sembarangan. Artinya dia pergunakan kepada hal-hal yang positif, yang menurut saya investasinya sangat bagus untuk masa depan. Untuk ke depan kalau investasi di rumah ya, walaupun itu rumah untuk dipakai, tapi itu kan harganya tidak main-main, dan itu harganya bisa naik setiap saat. Ini sudah lama, sudah ada 4 atau 5 bulan lewat. Saya diminta untuk mencari rumah oleh anak saya. Pak, ada rumah nggak Pak? Ya sama-sama kita cari. Jadi dia mencari, saya juga mencari, dan ternyata itulah yang cocok. Terakhir kan Fuji juga beli rumah, kita turut bangga dan senang lah sebagai saksi bagaimana kemudian beliau bisa berkembang sampai sejauh ini kan. Ya sukses dong. Saya juga dulu setahun juga belum tentu bisa beli rumah seperti itu juga. Artinya lebih sukses ya ini kalau saya bilang. Saya umur sepuji belum jadi apa-apa saya.
Rumah 2 lantai dengan 2 pilar megah di depan yang dibangun di atas tanah 550 meter persegi itu berada di sebuah klaster premium di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Setelah keluarganya pulang umroh, Fuji berniat menempati istananya itu bersama Gala sang keponakan tercinta. Mungkin beberapa hari lagi akan ditempatin. Jadi akan ada syukuran, mungkin ngundang media kayak waktu dulu pengajiannya apa? Tidak tertutup kemungkinan, tapi kapannya Allahu alam. Tapi yang jelas kita akan mengadakan mungkin berdoa di situ dulu untuk beberapa orang. Ih, bagus. Batik pertanyaan. Rambut kakek bagus. Kangen sama Dek ya? Wih, ada abang. Abang siapa itu? Bapak, Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai kemarin dengan janji, kami janji anak saya Fuji sama Pak RT bahwa kami akan, si Fuji mau memberi apa Mas? Sedekah sebanyak ada nih 500 amplop. Apa yang dihajatkan dan niatkan oleh sahibul hajat sebul bait, tentu semua ini akan dijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kamar Gala. Nah, di situ. Coba buka. Kamar Gala warna pink. Oh, gak, kamu tidurnya di atas apa di bawahnya? Di atas lebih enak. Nanti lompat lagi dia ya. Iya sih, tapi kadang-kadang dia ngide. Angkat itu. Coba. Nggak bisa kecil lah. Yuk, lihat. Sama Uti mana? Coba lihat. Oh, nggak bisa. Mana? Oh, ini kamar Uti. Wah, bagus. Iya sih, nggak begitu gede, tapi pas. Bangga banget, soalnya aku ikut proses nyari dan yang lain itu bukan proses yang mudah, proses yang luar biasa. Bangga banget. Enggak, itu kalau soal berkah itu soal yang di atas, bukan soal aku. Kalau soal nyangka, kalau Tuhan sudah berkehendak, kan apa saja kan bisa ya. Kalau Tuhan sudah membukakan jalan, artinya Tuhan sudah memberi peluang, semuanya itu tidak ada yang susah. Yang penting mau nggak kita berikhtiar, mau nggak kita kerja keras, ya. Dan ya tentu doa-doa daripada keluarga, orang tua, daripada masyarakat. Ya insya Allah semuanya itu bisa tercapai dan bisa terwujud. Meski tak butuh waktu lama dalam membeli rumah secara cash, Fuji mengaku bekerja ekstra keras untuk mewujudkan mimpinya itu. Netizen dan masyarakat awam mungkin hanya melihat Fuji shopping atau kulineran bersama Thorik di resto mewah, tapi nyaris tak tahu kristalisasi keringat Fuji dalam mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Bungsu dari 4 bersaudara itu mengakui bahwa semua pencapaiannya tidak lepas dari peran besar dari tim manajemennya. Di balik kesuksesan itu ada tim Fuji Until Drop yang kreatif membranding dan menjaga popularitas Fuji. Disebut tim Fuji Until
drop karena Fuji yang sekarang adalah Fuji yang sempat jatuh terpuruk dan dihujat netizen. Lantas siapa saja figur kreatif di balik Fuji Until Drop? Kedepan target Fuji selanjutnya adalah mengisi garasi rumahnya dengan mobil mewah. Ia tengah getol menabung agar mimpinya itu terwujud dalam tempo sesingkat-singkatnya. Buat ya penghasilan adikku lebih tinggi daripada aku gitu. Kan tadinya Uti mau beli mobil sebetulnya. Aku sih yang penting adikku bisa tinggal dengan nyaman, bisa dengan nyenyak lah intinya itu. Dan alhamdulillah menurutku beli rumah adalah keputusan bagus daripada beli yang aneh-aneh atau pergi yang aneh-aneh gitu. Mendingan beli rumah gitu, karena rumah kan investasi atau enggak setidaknya ya kita punya aset lah gitu. Kisah sukses Fuji dari nobody menjadi somebody di usia 20 tahun sedikit banyak menginspirasi generasi milenial. Di tengah maraknya flexing kemewahan anak pejabat yang memamerkan barang-barang mewah pemberian orang tua mereka, kemandirian Fuji layak dipuji. Saat anak-anak hedon pamer Rubicon, pacaran, bahkan melakukan penganiayaan untuk menunjukkan superioritas mereka secara status, finansial, dan jabatan orang tua mereka, Fuji harus syuting sampai menjelang pagi untuk mendapatkan buah kerja kerasnya. Review gak ya rumahnya? Haha. Selamat ya. Alhamdulillah. Pokoknya perfect semua. Iya. Alhamdulillah. Kalau Cuma misalnya uangnya menipis begini, jadi pengen kerja terus sampai tipes. Jangan sampai tipes. Alhamdulillah. Nah, bangga kan? Pastilah. Semoga orang-orang termotivasi ya sama aku, insya Allah. Sama terus tetap kerja keras guys, karena walaupun sakit prosesnya tapi hasil pasti bakal ada. Sebagai anak-anak milenial sekarang justru merasa bangga ya, karena dia umurnya masih 20-an tahun, udah bisa beli rumah, udah bisa bantu orang tua, begitu sih. Bagus sih, anak muda seumuran Fuji udah bisa beli rumah sendiri, patut dijadiin contoh gitu buat anak muda yang lain untuk jadi lebih banyak bekerja gitu, jadi pekerja keras gitu. Bak pepatah, semakin tinggi pohon semakin kencang angin meniupnya, karir Fuji tak luput dari komentar sumbang. Banyak yang menyebut kesuksesannya tak lepas dari nama besar Thorik Halilintar, mantan kekasihnya. Pamor, adik Atta Halilintar itu, ikut mengerek nama Fuji. Mereka bersenyawa dan menggunakan nama couple Tofu yang merupakan kependekan Thorik Fuji. Sayangnya Halilintar Anovial Asmit dan Lenggo Geni Faruk, orang tua Thorik, disebut-sebut tidak sudi bermenantukan Fuji. 29 Januari lalu, Fuji dan Thorik resmi putus. Expect gak punya hubungan sejauh ini sama Thorik gitu pertanyaannya? Nggak expect sih sebenarnya. Why? Karena dari awal jadian udah mikir, ini paling tak lagi putus. Kenapa bisa ada pemikiran kayak gitu? Karena apa ya? Karena awalnya mungkin dijodoh-jodohin kali ya. Kamu dijodohin sama siapa? Sama netizen. Ya kan kalau waktu sama Thorik kan, ya waktu pacaran, ya karena si Uti sama Thorik kan sama-sama saling kolaborasi. Jadi naik bersama, ya kan waktu itu kan pacaran ya naik bersama, ya apa salahnya gitu loh ya kan. Jadi mereka ngonten bersama, ini bersama, sama-sama naik kok gitu. Jadi nggak ada yang salah dalam hal itu dan tidak merugikan orang lain, intinya itu. Saling support, ya saling memberikan hal positif dan saling support, intinya itu. Ya kalau masalah sedih, sebetulnya sedih sih, cuman ini kan keputusan mereka berdua, jadi aku nggak bisa ikut campur karena keputusannya mereka berdua gitu. Udah.
usah, udah ya gitu. Jadi buat para fansnya tolong udah jangan curhat lagi sama aku. Ini banyak banget jujur. Jadi fansnya tuh curhatnya ke aku. Harusnya kan curhatnya maksudnya ke Putih, ke Torik. Ini malah pas lagi aku lagi live gitu. Jadi curhatnya ke aku. Mas, ini gimana? Persatukan. Ya kalau masalah persatukan kan bukan aku yang persatukan, ya mereka gitu loh. Ya kan jangan aku, jatuhnya mereka. Ya itu kalau aku bukan pengen ya, maksudnya ini kan kehidupan adikku ya gitu. Aku terserah adikku mau kayak gimana. Yang penting adikku bahagia gitu. Baik aja, kita selalu berhubungan baik. Masih komunikasi? Masih komunikasi. Akan umroh persiapannya seperti apa sih? Persiapannya lagi mau coba konsisten beribadahnya. Semoga di sini konsisten. Setelah umroh juga bisa konsisten. Kapan sih berangkat? Tanggal 17 kayaknya. 17. Siapa aja yang berangkat? Nanti ada Bunda. Sini aja Mas. Ya. Itu ada Bu Daun. Ada Bunda, Bang Atta, Kak Aurel, sama keluarga-keluarga, sepupu-sepupu. Ini kan nyaris berbarengan dengan keluarga Haji Faisal nih. Di sana akan ketemu atau seperti apa? Mudah-mudahan ketemu ya. Mudah-mudahan ketemu, soalnya nanti pas aku di Madinah tuh mereka udah di Mekah. Oh gitu. Ada dia ya. Kita masih kontak sama dia. Masih kontak, kita hubungan kita baik. Kita nggak mau memutuskan hubungan dengan seseorang. Kalau sudah pernah kita berhubungan, selagi orang itu baik, kita akan berbaik sama dia. Jadi kita masih kena kontak, masih WA. Ada rencana ketemuan di Madinah atau di Mekah? Ya, insya Allah melihat kesempatan di situ. Kalau sama-sama di Madinah, saya akan temui dia. Kalau sama-sama di Mekah, saya ketemu. Mungkin dia juga akan temui saya. Enggak ada janjian. Tapi selaku kita sudah pernah bersahabat, dulu saya pernah saya sudah menganggap dia seperti anak saya. Ya, saya temuilah dia di situ. Kalau sama-sama ada di situ. Tapi kalau nggak bisa, nggak ada waktu ya gimana? Semalam barengan lagi sama Torik, balikan lagi Pak Haji? Balikan itu belum ada kabar ke kita. Tentu sudah mereka berdua. Kalau umpamanya balikan, ya bagi Papa sih ya nggak ada yang istilahnya nggak ada yang jadi masalah. Saya secara pribadi, saya kok sebenarnya ingin mereka akur-akur aja. Ingin saya mereka akur. Tetapi kan itu mereka yang menentukan. Ya, artinya semua itu berpulang kepada kemauan mereka berdua. Saya juga tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu mendalami apa penyebab yang sebenarnya. Saya kurang tahu persis ya. Tapi saya selaku orang tua tidak terlalu menyukai artinya putus itu aja sih. Ya, karena saya kenal kedua belah pihak dan saya kenal mereka baik, ya pasti berharap balikan lah. Oke, jadi kalau untuk Fuji sendiri ya, karena mungkin menurut saya sudah terlalu lama, arahnya juga kurang pasti, akhirnya memang kejenuhan itu muncul ya, terutama dari pihak Torik sih kalau saya melihat seperti itu. Jadi keluarga dan juga Toriknya sendiri merasa jenuh dengan hubungan tersebut, akhirnya mereka ya memutuskan untuk, ataupun salah satu mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan tersebut. Cuma menurut saya kedepannya kemungkinan besar mereka akan tetap menjalin suatu hubungan kembali yang kemungkinan akan jauh lebih baik daripada hubungan yang saat ini sudah diekspos atau sebelum-sebelumnya sudah kita ketahui bersama bahwasanya mereka menjalin suatu hubungan asmara, cuma yang ke depan nanti kemungkinan akan jauh lebih baik daripada saat ini begitu. Tofu pecah. Netizen pun sempat menjodoh-jodohkan Fuji dengan El Rumi, putra kedua Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Hanya karena pernah tampil bersama, Fuji dianggap cocok menggantikan posisi Marsha Arwan di hati El Rumi yang sudah menjomblo selama 3 tahun. Tapi lagi-lagi banyak haters yang menyebut Fuji dan El Rumi tidak serasi. El Rumi adalah lulusan cum laude sebuah universitas ternama di London, sedangkan Fuji di drop out dari kampusnya pada semester 3.
Jadian kapan? Hah? Jadian kapan lagi? Tergantung bunda aja. Kok tergantung bunda? Boleh pacaran sama bunda nggak sih? Boleh tak? Enggak lah, bercanda. Enggak lah. Itu beneran loh, nggak bercanda. Humor terus. Ya setuju aja ya. Namanya juga hidup gak tahu nih. Kalau sama El juga cocok, sama Torik juga cocok. Cocok-cocok aja sih, sama-sama ganteng dan cantik. Oh iya, kalau sama Torik? Torik cocok juga, cuma kan udah putus. Kali lagi aku sih sebetulnya balik lagi ke Utinya gimana ya kan, pihak sana juga gimana. Ya kan mereka cuma temenan, ya Allah ya Robi. Ya kalau bagi saya sih gimana saya menanggapinya? Bagi saya yang belum berpikir ke arah situ. Bagi saya kurang tepat juga. Anak saya dalam waktu secepatnya begitu pindah ke lain hati, bagi saya sih kurang sesuai dengan saya. Alah walamlah di anak saya. Tapi saya rasa anak saya nggak akan jauh berbeda dengan saya. Karena walaupun bagaimana mereka sudah pernah jatuh cinta, artinya mereka sudah pernah jatuh hati. Jadi kalau terjadi perpisahan di antara mereka, tentu mereka ingin merenung dulu. Apakah ada celah untuk balik? Kini karir masih menjadi fokus Fuji. Ia sudah bermetamorfosis menjadi TikToker papan atas, brand ambasador produk ternama, dan pernah merilis single duet. Satu hal yang belum sanggup dilakukan Fuji adalah mendapatkan apresiasi besar dari dunia film layar lebar. Fuji seolah trauma ketika akting perdananya dihujat habis-habisan oleh halayak. Dan memang Fuji mengaku tidak bisa berakting. Jujur aja kayak kita cuma nyari cuan aja nih kalau orang Padang ya. Fuji orang Padang. Orang Padang. Tapi kan kalau kita nyari cuan di situ kan mereka juga alhamdulillah terhibur ya, insya Allah ya. Followers gitu. Oke, interesting. Mau nggak coba jadi artis lagi? Lu takut dihujat. Kenapa dihujat? Soalnya film pertama dihujat banget. Alasannya? Karena mungkin acting gue jelek. Tapi kayak iya deh kayaknya. Tapi nggak tahu deh. Nggak tahu lah. Itu bikin trauma lo jujur. Tapi oke. Jadi banyak tawaran film sama series, aku tolak semua. Bukan ketolak sih, kayak kata dulu ya Kak, boleh gak sih tahun depan aja, karena mentalnya belum ada nih langsung. Soalnya gara-gara yang waktu itu tuh sempat trending kali ya, trending itu kayak sampai 3 bulan tuh. Tapi nggak tayang-tayang? Enggak, 3 bulan tuh dikata-katain tiap hari. Tapi trending? Trending. Banyak yang nonton? Banyak yang nonton, cuman yang bukan, ngatainnya tuh bukan sekedar film itu doang. Tapi kayak semua kesalahan-kesalahan, bahkan sampai fitnah-fitnah gitu, kesalahan-kesalahan. Ini mah artis, ini mah bisa jadi pemeran utama gara-gara kakaknya meninggal, kayak gitu-gitu, kayak aku kesel di situ. Jadi kelewatan kalau kayak gitu. Nah iya, tapi kan namanya kalau orang pembenci pasti ngebenci sampai orangnya sakit banget kan. Gitu. Jadi trauma sih sebenarnya, masih ada trauma. Itu film berarti ya? Film. Penontonnya berapa? Gak tahu lagi, aku nggak nanya lagi. Oke, tapi intinya trending lah ya. And ya, pasti mereka cuan tuh PH-nya. Jadi Fuji fokus ke karir dulu sekarang and relationship, di balance semua lah ya. Di balance semua sih, main, keluarga, kerja. Nggak mau fokus ke satu hal. Dulu pusing kerja mulu. Kalau sekarang sih makin cantik. Terus sekarang kan makin terkenal. Ya gitulah. Untuk Kak Fuji tetap rendah hati, terus kayak nggak usah pikir hal-hal yang negatif dari netizen yang komen-komen, cukup yang positifnya aja, semakin jaya aja ke depannya gitu. Di belantika musik, Fuji juga belum percaya diri. Berbeda dengan Mayang Luciana, adik kandung kakak ipar Fuji, yang punya suara merdu dan bisa memainkan alat musik. Disebut terlibat rivalitas sengit dengan Fuji. Apakah Mayang ingin menyalip popularitas Fuji lewat kemampuan olah vokalnya? Benarkah demi menjadi the next Vanessa Angel, Mayang rela operasi plastik ratusan juta?